Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Channel yang membahas segala hal seputar klub kebanggaan di kota London. Bursa transfer sudah di depan mata dan manajemen The Blues dipastikan akan menghadapi kesibukan yang padat. Era Xabi Alonso akan segera tiba dan evaluasi besar-besaran sedang dilakukan. Manajemen Chelsea yang akan ditemani oleh sang manajer, mereka harus menjalin komunikasi intens untuk memilah-milah skuad dengan sangat teliti. Manakah pemain yang harus dijual untuk menyeimbangkan neraca keuangan? Manakah pemain yang harus dipinjamkan demi mendapat jam terbang? Dan tentu saja, manakah fondasi utama yang wajib dipertahankan? Di tengah ketidakpastian bursa transfer, ada sebuah kabar yang sangat melegakan para fans Chelsea. Menurut laporan eksklusif dari The Athletic, ada beberapa nama pemain yang bisa dipastikan akan dipertahankan mati-matian oleh sang juru taktik Xabi Alonso. Bahkan bisa dikatakan status mereka-mereka ini dicap sebagai pemain yang tidak tersentuh atau untouchable. Berapapun nominal tawaran gila yang dilayangkan oleh klub-klub sultan lainnya, pintu keluar Stamford Bridge tertutup rapat untuk mereka. Siapa sajakah nama pemain-pemain ini? Atribut spesial apa yang mereka miliki? Dan apa alasan taktis yang membuat Xabi Alonso begitu menginginkan mereka untuk mengarungi musim depan? Sebelum kita lanjut nonton dan membedah nama-nama pemain ini satu persatu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues, agar kalian tidak ketinggalan update terpanas seputar Chelsea. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Nama pertama di daftar ini tentu saja sang kapten kebanggaan yaitu Reece James. Berbicara soal atribut, Reece James adalah prototipe bek sayap modern yang nyaris sempurna. Ia dibekali dengan atribut fisik yang luar biasa bertenaga layaknya sebuah tank, kecepatan sprint untuk menyisir sisi sayap, dan yang paling mematikan adalah akurasi crossing tingkat dewa yang seringkali memanjakan para striker di dalam kotak penalti. Mengapa ia termasuk tidak tersentuh di era Xabi Alonso? Karena sistem permainan Xabi Alonso sangat bergantung pada wingback yang agresif, dinamis, dan memiliki visi menyerang, persis seperti apa yang ia terapkan di klub sebelumnya. Meski kita tahu Reece James sempat dihantam badai cedera hamstring yang membuatnya menepi cukup lama, namun kualitasnya saat ia fit 100% adalah masuk ke dalam kategori world class. Xabi Alonso tahu bahwa kepemimpinan Reece James di ruang ganti dan kemampuannya menjadi playmaker dari sisi kanan adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang. Reece James adalah kunci utama dari transisi serangan balik kilat yang akan dibangun oleh Xabi Alonso di musim depan. Pemain kedua yang statusnya absolut tidak tersentuh adalah Cole Palmer. Atribut utama Cole Palmer terletak pada football IQ-nya yang berada di atas rata-rata. Ia memiliki visi bermain yang brilian, sentuhan pertama yang lengket, kemampuan mencari ruang di area half space, dan tentu saja ketenangan yang luar biasa di depan gawang yang membuatnya dijuluki Cold Palmer. Dalam filosofi sepak bola Xabi Alonso yang menekankan penguasaan bola dan sirkulasi umpan-umpan pendek, pemain nomor 10 atau winger inverted seperti Cole Palmer adalah roh permainan. Xabi Alonso butuh pemain yang bisa menerima bola di bawah tekanan, memutar badan, dan mendistribusikan umpan-umpan yang mematikan. Statistik kontribusi gol dan asisnya musim lalu sudah cukup menjadi bukti bahwa Cole Palmer adalah kepingan puzzle terpenting dalam skema penyerangan The Blues.
Apakah Xabi Alonso mampu menyulap Cole Palmer seperti yang ia lakukan kepada Florian Wirtz saat masih berseragam Leverkusen? Menjual Cole Palmer sama saja dengan mensabotase diri sendiri. Meskipun ia sedikit mengalami kemunduran di musim lalu yang disebabkan oleh banyak faktor, tetapi tetap saja sentuhannya masih tetap berkelas. Ditambah lagi, ia juga sempat mengenakan ban kapten di beberapa pertandingan Chelsea musim kemarin. Sehingga ini berarti ia juga menjadi sosok leader di ruang ganti The Blues. Di urutan ketiga ada nama El Nino Moi atau Moises Caicedo. Jangan pernah meragukan atribut defensif pemuda Ekuador ini. Moises Caicedo dibekali dengan stamina kuda, kemampuan tackling yang bersih namun agresif, dan positioningnya yang brilian untuk memotong jalur umpan lawan. Selain itu, atribut ball recovery dan ketenangannya saat melakukan build up dari belakang juga sangat luar biasa. Xabi Alonso yang semasa bermain adalah seorang maestro di lini tengah, tentu sangat paham betapa krusialnya peran seorang gelandang bertahan atau pivot. Moises Caicedo bagaikan sebuah dinamo yang akan menjaga keseimbangan tim. Ketika bek sayap Chelsea maju menyerang dalam sistem permainan Xabi Alonso, maka Moises Caicedo lah yang akan turun mengisi ruang kosong dan mematikan transisi serangan balik lawan sejak detik pertama. Tanpa mesin seperti Moises Caicedo, sistem permainan agresif Xabi Alonso tidak akan bisa berjalan dengan aman. Nama keempat adalah produk akademi kebanggaan Chelsea yang bernama Levi Colwill. Seorang bek tengah modern wajib memiliki atribut ball playing yang baik, dan Levi Colwill adalah salah satu yang terbaik di usianya. Atribut utamanya adalah kaki kiri yang magis, lalu umpan-umpan progresif yang mampu membelah garis pertahanan, lalu postur tubuh ideal untuk memenangkan duel-duel udara, serta ketenangan luar biasa layaknya bek veteran. Mengapa nama Levi Colwill tak tersentuh? Jawabannya cukup sederhana. Karena ia adalah bek tengah berkaki kidal yang berkualitas sangat langka di dunia sepak bola saat ini. Xabi Alonso sering menggunakan skema 3 bek tengah atau 4 bek sejajar yang mampu membangun serangan atau build up dari lini belakang. Kemampuan Levi Colwill dalam mendistribusikan bola dari sisi kiri pertahanan membuat arah serangan Chelsea akan jauh lebih variatif dan sulit ditebak oleh pressing lawan. Levi Colwill adalah fondasi masa depan lini belakang The Blues. Di posisi kelima ada nama wonderkid asal Brazil yang bernama Estevão Willian. Secara atribut, Estevão Willian memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi superstar di masa depan. Dribbling yang eksplosif, lalu kelincahan luar biasa yang bisa membuat bek lawan terpelanting, lalu keberanian duel 1 lawan 1, dan skill olah bolanya sangat khas dari Jogo Bonito. Meskipun usianya masih sangat muda dan baru semusim menjalani kerasnya Premier League, namun status Estevão di Chelsea dipastikan untouchable oleh manajemen dan ia tidak akan dipinjamkan ke klub lain. Di musim lalu, Estevão memang bermain tidak terlalu bersinar yang disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari seringnya berganti pelatih, faktor kebugaran, faktor cedera, dan faktor adaptasi, di mana sepak bola Eropa adalah teritori baru untuk dirinya yang berasal dari Liga Brazil. Xabi Alonso memiliki rekam jejak yang fenomenal dalam mengorbitkan dan memoles pemain-pemain muda bertalenta tinggi menjadi bintang kelas dunia. Xabi Alonso akan melihat Estevão bukan sekadar proyek masa depan, tetapi bisa menjadi senjata rahasia yang bisa memecah kebuntuan
baik dari starter maupun dari bangku cadangan. Daya ledak Esteva Willian di sepertiga akhir lapangan akan memberikan dimensi ekstra bagi lini serang Chelsea yang terkadang kesulitan membongkar pertahanan berlapis alias low block. Para fans Chelsea tentu mengharapkan kombinasi Esteva Willian dan Cole Palmer akan mampu bersinar di musim depan dan saling berkontribusi banyak gol untuk The Blues. Di urutan ke-6 ada nama pemain Brazil yang sangat bersinar di musim lalu bersama Chelsea, yaitu João Pedro. Atribut striker ini bisa dibilang sangat komplit. Ia bukan sekadar target man yang hanya berdiam diri di dalam kotak penalti. João Pedro dibekali dengan insting mematikan di depan gawang, lalu pergerakan tanpa bola yang cerdas untuk menarik bek lawan keluar dari posisinya, serta kemampuan link up play atau memantulkan bola ke lini kedua dengan sangat apik. Ketajamannya tidak perlu diragukan, apalagi jika kita mengingat 20 gol di musim lalu yang berhasil ia cetak tanpa melalui titik putih atau penalti. Dalam kacamata taktis Xabi Alonso, seorang penyerang tengah harus bisa ikut terlibat dalam proses build up serangan. João Pedro memenuhi kriteria tersebut karena ia bisa turun ke bawah sebagai false nine, lalu memberikan ruang bagi winger seperti Cole Palmer untuk menusuk ke dalam kotak penalti. Konsistensi statistik expected goal atau XG yang dimiliki oleh João Pedro cukup konsisten di setiap pertandingan, membuatnya menjadi opsi utama yang sangat berharga bagi skema Xabi Alonso di berbagai kompetisi. Meskipun ada rumor yang sempat berhembus kencang bahwa nama João Pedro masuk ke dalam daftar belanja Barcelona, namun manajemen Chelsea bersikeras bahwa João Pedro tidak dijual berapapun nominal yang ditawarkan oleh klub lain. Dan nama ketujuh sekaligus yang terakhir dalam daftar ini adalah Josh Achiampong. Atribut pemuda didikan Cobham ini berpusat pada kecepatan transisi, kecerdasan taktikal, dan versatilitas tingkat tinggi. Josh Achiampong mampu bermain sebagai bek kanan murni, bek sayap, maupun bek tengah bagian kanan dalam skema 3 bek. Josh Achiampong terlihat solid dalam duel 1 lawan 1 dan sangat disiplin dalam menjaga area operasionalnya. Kesibukan jadwal domestik Chelsea di musim depan membutuhkan kedalaman skuad yang sangat mumpuni. Josh Achiampong adalah tipe pemain bunglon yang sangat disukai oleh pelatih modern. Xabi Alonso butuh pemain yang bisa diandalkan untuk menambal berbagai posisi di lini belakang tanpa menurunkan kualitas permainan. Mengingat riwayat cedera Reece James yang kadang tidak terduga, mempertahankan Josh Achiampong bukan hanya soal menjaga DNA Cobham di skuad utama, tetapi juga merupakan keputusan taktis yang sangat pragmatis dan juga cerdas. Di tengah rencana cuci gudang pemain-pemain area pertahanan, nama Josh Achiampong bukan termasuk di antaranya, dan manajemen Chelsea dikabarkan bersiap menolak tawaran yang masuk ke meja direksi. Manajemen menganggap Josh Achiampong adalah mutiara pertahanan Chelsea, baik untuk musim depan maupun di masa depan. Berikut adalah daftar 7 pemain yang secara tegas dipagari oleh manajemen dan Xabi Alonso pada bursa transfer yang akan datang. Langkah mempertahankan mereka membuktikan bahwa Chelsea kini mulai fokus pada proyek jangka panjang yang terstruktur. Namun, pergerakan The Blues di bursa transfer dipastikan tidak akan berhenti sampai di sini saja. Manajemen masih akan aktif bergerilya mencari nama-nama superstar baru untuk semakin memperkuat armada tempur Xabi Alonso. Jika ada yang bertanya mengapa tidak ada nama Enzo Fernandez dan Marco Kurela dalam daftar 7 pemain yang tidak tersentuh, jawabannya adalah karena masa depan kedua pemain ini masih belum jelas bersama Chelsea.
Manajemen sebenarnya dengan sangat senang hati ingin mempertahankan dua figur senior yang dimiliki saat ini, yaitu Enzo Fernandez dan Marco Kurela. Sayangnya, di tengah derasnya isu media akhir-akhir ini, kedua sosok ini santer dirumorkan akan mengawali musim depan bersama tim-tim raksasa dari La Liga Spanyol. Kabar terpanas bahkan menyebutkan bahwa Enzo Fernandez sedang digoda habis-habisan oleh Real Madrid dan bahkan berstatus sebagai target transfer prioritas dari pelatih baru mereka yang bernama Jose Mourinho. Sementara itu, Marco Kurela kini masuk ke dalam radar incaran dua raksasa La Liga lainnya, yaitu Barcelona dan Atletico Madrid. The Blues sudah bersiap untuk berpisah dengan kedua pemain Chelsea itu dan akan aktif di pasar untuk mencari pengganti-penggantinya. Meski masa depan Enzo Fernandez dan Marco Kurela masih menjadi tanda tanya besar, satu hal yang pasti adalah The Blues akan tetap agresif memburu pemain-pemain baru di bursa transfer. Apapun yang terjadi kepada dua pemain senior itu, apakah ia akan dilepas atau tetap bertahan di Stamford Bridge? Untuk melancarkan misi mendatangkan pemain-pemain bintang baru, pemandu bakat Chelsea saat ini sedang mengarahkan radar utama mereka ke event sepak bola terbesar sejagat raya, yaitu Piala Dunia 2026 yang akan segera bergulir. Kita semua tahu, turnamen sebesar Piala Dunia selalu menjadi panggung magis yang melahirkan pemain-pemain bintang baru dengan harga selangit di setiap edisinya. Sekarang giliran Zona Chelsea Indonesia yang bertanya pada teman-teman sekalian. Siapakah pemain yang menurut kalian bakal bersinar terang di ajang Piala Dunia 2026 tahun ini dan wajib didatangkan oleh manajemen Chelsea untuk menyempurnakan taktik Xabi Alonso? Coba tulis prediksi jitu dan analisis liar kalian di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita berdiskusi seru sesama fans Chelsea. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup-grup WhatsApp atau komunitas Chelsea kalian agar obrolannya semakin ramai. Tetap semangat, tetap biru. Keep the blue flag flying high. Sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.